Selalu ada hikmah. Kita masih dengan Dokter Dani, Masya Allah, yang tadi sudah bercerita tentang perjuangan atau bahkan kisah beliau menghadapi takdir kakinya Allah panggil pulang duluan, Masya Allah. Dan beliau sudah buktikan tadi sudah mampu sampai menuntaskan pendidikan amat sangat tinggi, nggak semua orang bisa nyampe di tingkatan itu. Kalau pengen tanya ya lebih lanjut ya. Terus gimana itu dok perjuangan untuk sampai pendidikan yang di Eropa? Baik. Dan apalagi waktu itu juga kan kondisinya mohon maaf belum pakai kaki prostetiknya kan? Betul. Berarti masih benar-benar masih kayak tongkat. Tongkat. Nah malah berpetualang di Eropa itu. Gimana perjuangan dan bersaing yang ngadepin banyak orang pengen dapat beasiswa itu? Jadi 2018 itu setelah lulus dari dokter gigi saya praktek dulu pakai sepasang tongkat. Di mana, Bandung atau saya di Bandung dan sekitarnya. Saya praktek-praktek ke klinik-klinik swasta gitu kan. Saya cari pengalaman, sebenarnya cari pasien juga gitu kan. Tapi setelah beberapa bulan saya punya mimpi, punya cita-cita bahwa saya tidak mau menjadi dokter gigi yang biasa-biasa aja. Tentu saya sudah membuktikan bahwa oke, dengan disabilitas saya bisa jadi dokter gigi. Tapi berhasil, apa manfaatnya bagi masyarakat gitu dengan seperti itu? Artinya saya harus menunjukkan melalui profesionalitas saya gitu. Iya, seperti itu, daftar dan akhirnya tadi ya bisa berangkat ke Eropa. Betul, ke Jerman. Di sana akhirnya ada takdir ketemu sama yang ngasih kaki prostetik ya? Betul kok. Itu gimana ceritanya? Jadi waktu itu kami dikumpulkan dengan para donatur, para pimpinan filantropi di Eropa. Ada orang Jerman, orang Belanda, ada orang Slovakia. Jadi maksudnya dari seluruh Eropa itu mereka berkumpul di situ. Saya diajak dengan beberapa teman, kami diminta presentasi untuk perkenalan. Teman-teman tuh pada persiapan, saya penelitiannya, contohnya ada yang tentang HIV, tentang TB begitu ya, supaya riset portofolio lah ya, supaya riset mereka itu didanai. Kalau saya kayaknya apa adanya aja deh gitu, saya mau perkenalan bahwa saya adalah dokter gigi penyandang disabilitas, saya mimpinya nggak muluk-muluk, hanya saya ingin belajar setelah S2 ini bermanfaat bagi orang banyak. Yang tadi saya sampaikan, kalau di klinik cuma menyembuhkan satu persatu pasien, kalau dengan saya menjadi di kebijakan gitu ya, saat ini di kementerian, itu saya bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi orang. Pakai Inggris waktu itu presentasinya? Waktu pakai Inggris, pas-pasan juga sih kok saya Inggrisnya. Terus akhirnya setelahnya mereka nyamper ke saya, mohon maaf saya boleh menanyakan hal yang personal katanya gitu. Boleh, kenapa? Kenapa kamu tidak pakai kaki tiruan? Karena ini terlalu mahal. Berapa harganya katanya? Ditanya. Satu mobil SUV saya bilang gitu. Yang ini harganya? Satu mobil SUV. Satu mobil SUV untuk mobil keluarga. SUV tergantung brand juga, bisa ada yang sampai 1,5 M tuh ya. Betul. Dan ini katanya adalah brand untuk kaki prostetik yang terbaik di dunia, brand ini. Brand terbaik di dunia begitu, dari Jerman. Masya Allah. Begitu kok. Yang pakai di Asia Tenggara cuman satu, saya ini yang tipenya sampai dengan atas lutut. Karena ini saya habis sampai potongnya benar-benar sampai pangkal paha. Ini sampai atas. Dan saya seperti pakai sabuk gitu celana. Memang sebelumnya itu dicetak dulu, setelah disesuaikan dengan dirakit, disesuaikan dengan berat badan gitu. Makanya saya tidak boleh terlalu gemuk juga sih kok, karena nanti nggak cukup ininya. Dan saya harus fisioterapi juga kok. Jadi harus latihan juga menggunakan kaki ini untuk berjalan begitu. Jadi ketemu, ditanya, langsung dibilang gimana? Saya biayain biaya. Saya akan kasih buat kamu. Itu alasannya satu-satunya gitu ya. Saya bilang kan ini terlalu mahal buat saya. Gitu. Apakah itu satu-satunya alasan? Kata mereka, iya betul. Kalau misalkan ada kan akan sangat membantu aktivitas saya, praktek. Terus kalau saya berjalan membawa barang kan, kalau saya pakai sepasang kruk kan saya nggak bisa bawa barang apa gitu. Narik koper juga nggak bisa. Betul gitu. Akhirnya beliau sampaikan, kami akan kasih buat kamu begitu. Minta lihat kakinya boleh? Dok? Boleh sekali kok. Biar teman-teman di TV dari rumah bisa ngelihat ya. Betul, ini sampai atasnya paha. Mungkin ada lagi di sini sendi ya, antara pinggulnya gitu ya. Dari pinggul ke femur ya. Iya betul. Pinggul ke pahanya. Dan saya pakai sabuk itu di sini. Jadi saya tidak boleh terlalu gemuk nih kok. Ada ukurannya. Tantangan saya nanti mesti ganti size harus lagi. Ganti, wah, satu SUV lagi. Iya juga ya. Ini tuh kalau kayak gini masa pakai berapa lama sih? Sebetulnya ini selamanya karena ini mekanik.
Ada sih pilihan lain yang elektrik, tapi itu harganya dua kali lipat, dua lebih SUV mahal juga, gitu. ya. Dan per 6 tahun itu harus ganti. Tapi kalau di Eropa itu pakai asuransi. Kalau di Indonesia belum bisa gitu, belum bisa membackup. Dan udah bisa nyetir pakai ini juga ya, sudah punya SIM D-nya. Betul, SIM D untuk difabel khusus. Saya bisa pakai motor roda 3 karena tetap keseimbangannya saya butuh, dan mobil matic, tapi tetap pakai kaki yang masih ada, kaki kiri. Masya Allah, tuh bisa nyetir. Alhamdulillah, dan orang baik dipertemukan juga dengan orang baik. Sampai sekarang berarti masih komunikasi dengan mereka yang jadi wasilah ada kaki prostetik. Betul, terakhir pekan lalu saya ber-WA, saya sampaikan saat ini sudah punya 2 anak, sudah berkeluarga, dan saya bisa gendong anak gitu ya, menggunakan protesa ini gitu. Rata-rata mereka para pensiunan, mereka para kepala filantropi itu. Jadi sangat takjub juga, dan sepertinya tidak sulit juga gitu waktu ketika memutuskan saya akan kasih buat kamu gitu. Iya, bagi beliau-beliau mungkin murah ya. Betul. Tapi kan kalau bagi seorang muslim kita doakan mendapat hidayah begitu. Betul, supaya Allah tunjukkan hidayah menjadi seorang muslim begitu. Iya, jadi menunjukkan bahwa ya Allah ini karena iman juga. Jadi begitupun kondisi kayak gini kita nggak bisa milih, tapi tetap berusaha untuk pengen jadi manfaat. Karena ya Islam yang menyuruh begini, Allahnya yang pengen kita begini. Bukan kitanya yang baik, bukan kitanya yang hebat. Masya Allah. Keren banget Tok. Dan ini pemirsa, inspiratif banget. Koko masih pengen banyak tanya banyak hal kepada beliau. Untuk itu kalian jangan kemana-mana, tetap di SAS, selalu ada hikmah.